Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamran Saputra dengan NPM 2375836 dari kelas 4B Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu Support Vector Machine atau SVM, yang dimana ini tugas tentang kecerdasan teknologi informasi di bidang AI, yaitu teknologi informasi. Nah, di sini yang pertama itu adalah ada konsep dasar support vector machine, ya kan. Nah, sebenarnya apa sih SVM itu? Nah, SVM itu adalah salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, di sini nih, learning, klasifikasi dan regresi. Klasifikasi dan regresi. Nah, terus tujuannya apa sih? Tujuannya SVM ini tujuan digunakan SVM ini adalah untuk klasifikasi untuk mencari hyperline. Cari hyperline ini terbaik yang mampu memisahkan data dari dua kelas berbeda dengan margin selebar mungkin. Nah, di sini ada komponen utama SVM yaitu hyperlink, margin, dan support vector. Nah, di sini apa sih hyperlink ini? Hyperlink itu yaitu garis pemisah antar kelas. Kalau margin ini itu jarak antara hyperlink dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Selanjutnya ada support vector. Support vector ini adalah titik-titik data yang berada di tepi margin yang mempengaruhi hyperplane. Selanjutnya di sini ada intuisi SVM. Nah, bagaimana SVM menentukan batas kualifikasi yang optimal? Nah, di sini nih ini maksud dengan intuisi SVM ini adalah SVM akan memilih hyperplane yang memiliki margin paling lebar agar klasifikasi lebih stabil dan tidak overfitting. Itu ya ini maksudnya itu klasifikasi yang optimal itu seperti tadi yaitu tidak overfitting dan stabil. Selanjutnya ada kernel trick. Nah, di sini menjelaskan bahwa bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel atau linear RPF polynomial sigmoid. Nah, di situ ada juga yaitu mengapa sih kita harus memilih SVM ini? Yaitu karena SVM ini sangat efektif untuk data berdimensi tinggi serta bekerja baik saat margin antar kelas cukup jelas. Nah, selanjutnya di sini ada selesai buat tadi di sini. Ini filenya sudah dimasukin ke sini Titanic CSV. Nah, di sini sudah ada kodenya sudah saya buat. Nah, yang pertama di situ deskripsi dataset. Deskripsi dataset ini yaitu dataset Titanic ini berisi informasi penumpang seperti umur, jenis kelamin, kelas, biaya tiket, dan lainnya. Target di klasifikasi ini adalah apakah penumpang tersebut selamat atau tidak di isi Titanic ini. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasinya. Yang pertama, di sini ada load dataset. Load dataset ini adalah untuk di mana fungsi ini adalah untuk membaca file Titanic CSV ini. Di sini berikan definisinya pd.read underscore CSV terus masukkan data CSV-nya. Selanjutnya di sini ada lagi yaitu pra pemrosesan. Sini pemrosesan ini adalah hanya menggunakan fitur yang relevan, menghapus missing value dan mengubah kolom kategorial seperti sec dan ember menjadi numerik dengan label encoder. Sini itu ada base class, sec, umur, SIP SP, parts, fire, market, supervised. Hilangkan baris dengan missing value. Nah, di sini ini fungsinya untuk menghilangkan baris yang ada missing value-nya. Selanjutnya itu ada Selanjutnya di sini ada splitting dan scaling. Splitting dan scaling ini yaitu data dibagi menjadi data latih dan uji, lalu dilakukan scaling menggunakan standar scaler karena SVM sangat sensitif terhadap skala fitur. Nah, di sini ini split data yaitu X, def, drop, provide, axis,
sama dengan satu, yaitu ya selanjutnya ada Y, definisi supervised, supervised. Jadi ada X-train, X-test, Y-train, Y-test, train, dan do stress, train, do underscore test, underscore split. Selanjutnya ada sini ada scaling fitur. Di sini untuk ini scaling putra menggunakan standar scalar karena SVM ini sensitif terhadap skala fitur. Selanjutnya di sini ada model training atau pelatihan model. Nah, di sini saya menggunakan model SVG ini menggunakan model SVG dengan kernel default RBF. Dengan kernelnya RBF itu lalu dilatih menggunakan data training. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini hasil yaitu adalah hasil prediksi dievaluasi menggunakan akurasi convolutional matrix, terus ada classification reward. Nah, di sini sudah dijalankan muncul akurasinya yaitu 0,8 dengan coefficient matrixnya 737 1845. Dari classification report ini classification reportnya itu terlihat bahwa precision dan recall untuk kelas selamat dan tidak selamat cukup seimbang, yang menunjukkan model cukup baik. Nah, di sini cukup seimbang precisionnya. Di sini yang target selamatnya satu, terus tidak selamatnya satu. Nah, di sini kan precisionnya 0,8 sama 0,81 kan nih, cukup seimbang untuk precision dan recallnya. Nih. Nah, selanjutnya tugasnya yaitu refleksi dan tanya atau diskusi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini atau Titanic. Bagaimana SVM menemukannya dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak seorang penumpang. Dalam konteks Titanic ini, itu hyperplane adalah batas keputusan apakah seseorang selamat atau tidak berdasarkan fitur-fitur seperti umur, jenis kelamin, dan kelas. Ditentukan oleh ini tadi jenis kelamin, umur, dan kelas. Selanjutnya itu mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM? Karena karena tanpa standarisasi fitur seperti var dan age atau umur yang memiliki skala besar bisa mendominasi perhitungan jarak di SVM. Selanjutnya, itu ada pertanyaan apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model. Nah, dampaknya itu adalah mempengaruhi cara model memisahkan data karena RBF efektif untuk memisahkan data yang tidak linear. Jadi di sini bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Yaitu jika data tidak seimbang bisa digunakan teknik seperti oversampling, undersampling atau class weight atau balance di SVG-nya. Selanjutnya apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain. Itu ada kelebihannya adalah akurasi tinggi pada dataset berdimensi tinggi. Kelemahannya waktu pelatihan lama untuk data besar dan sensitif terhadap outlier. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya terhadap SVM ini dan mengimplementasikannya ke Titanic CSV. Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.